104 Melbourne FM. Selamat pagi masyarakat Indonesia yang sedang mendengarkan podcast ini. Kalian kembali lagi bersama saya Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Tepuk tangan saya. Gak boleh kencang-kencang tapi di sini. Kita hari ini di hari enak sih ya, cuacanya lagi enak. Kita lagi ada di library. Hari ini saya podcast bareng manusia paling susah diajak ketemu. Manusia paling sibuk di planet Melbourne. Perkenalkan dirimu ini siapa? Halo, saya manusia paling susah diajak ketemu. Haleluya. Berarti aku tuh salah satu orang beruntung ya. Iya, Iya. Grace lah ya. Grace. By Grace. Namaku Steffi Lee. Perlu banget ya. Steffi Lee. Terus? Asal dari mana? How are you by the way? Good. Great. 2 hari Kapan lagi lu balik? Kamis Kamis besok. siang. pagi jam 9. Terus So I have 3 days left in Melbourne. jadi gue memang suka ngajak podcast teman-teman yang udah mau for good. Karena ya sekedar ngobrol, sekedar tanya journey in Melbourne. Terus tapi everything good. Good, great. Luggage gua Tapi- overweight aja kayak. Overweight. Jadi itu problem gue masalah Tapi lu pulang sekarang. kemana? Ke Kalimantan dulu. Iya, tapi gue Kamis ini ke Jakarta dulu karena habis itu ada nikahan teman di Bandung. Tapi baru habis itu tanggal 27 ke Kuching. Kuching Malaysia. Tapi gue bener di Kuching Malaysia. Tapi keluarga gue di situ. Oh. Tapi at the end of the day gue bakal ke Ngabang. Ngabang itu di Kalimantan Barat kalau lu belum tahu kan. Tahu dong. nggak tahu. Pendengar silahkan Google Ngabang ya. Google Ngabang aja. nggak ada lampu merah kan? Nggak ada. Nggak ada. Lampu kuning ada. Kedip-kedip doang. Cuman formalitas. Formalitas. Cuman formalitas. Biar doang. nggak ketabrak. Biar nggak ketabrak. Tapi sudah nggak galau atau Enggak sih. I think ya you're excited with what iya. God prepare in the future lah ya. Ya, I think so. Karena kalau dibilang galau nggak galau, aku galau. Gue tau aku ya, aku galau. Yalah, nggak so Udahlah, imut lah lu. iya. Biasa aja. aku galau sih. Kalau misalnya kayak ya teman-teman di sini, especially kayak gereja gitu loh. Jadi galaunya itu aja sih. Kayak maksudnya ya the people would be different gitu, the environment would be different gitu. Tapi more than that, I think I am more excited to go home than I am galau or sad. Lu tuh lulus udah selesai lulus kan? Nih, Oh, sekolah? iya sekolah ini Rabu ini actually graduation. Oh. Rabu gue graduation di RMIT, datang kan lu? Ya semua orang Di situ kan lu muter aja satu Marvel Stadium. Dia pasti ketemu lu juga Iya. sih. Jadi ya gue Oke, congrats by the way. Thank you. Ngambil apa? Early childhood education. Early childhood. Iya, jadi gue udah bachelor 3 tahun lalu actually di Terus Monash. TR. Terus TR, abis itu kerja 2 tahun, terus gue sekolah early childhood education. I see. Ini pure pertanyaan ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh dijawab, boleh enggak. Nanti kalau lu mau ini dikat juga Gak apa-apa. Lu for good itu maksudnya karena maksudnya kayak apakah satu ya memang lu nggak bisa stay atau 2 memang misalnya hasil doa atau 3 karena Jason di Indo. Waduh. Combination of the Combination of three. Enggak. Jadi tapi gue tuh sebenarnya complicated sih Raf. Soalnya gue tuh punya. Soalnya I remember you wanna stay here. No, everyone remember that part. Kayak aku sama Jason waktu itu Jason itu pacar aku by the way. Shout out to Jason. Iya Jason. Terus Jason kayaknya nggak dengerin podcast gue, memang kurang ajar. nanti gue kasih tahu. Siap. Jadi Jason sama gue pernah discuss gitulah kayak ya udah kalau bisa memang kalau misalnya bisa try to do PR why not gitu kan. Ya udah gue sekolah early childhood memang ya bisa dibilang 60% buat PR gitu karena bisa gitu kan. Tapi 40% itu tuh sebenarnya karena gue juga suka gitu loh.
Nah yang awalnya gue suka anak-anak gitu, gue suka anak-anak, gue nggak pernah memikirkan kalau gue bakal jadi guru. Tapi Maaf gue potong, bachelor lu apa? Media and Communication. Oh, oke. Jadi lumayan beda. Ya, terus abis itu gue tapi sebenarnya dari sekolah di Monash, I did a lot of research papers. Nah research papers gue itu tuh somehow entahlah kenapa gue tuh selalu choose Indonesia as my case study gitu. Gue dulu ambil anthropology, gue dulu ambil international studies gitu. Jadi it was a lot of study of the culture, the people. Akhirnya gue waktu itu ada di kelas politics. Gue jatuh di kelas politics gitu. Akhirnya gue ambil satu position paper yang gue harus research. Gue pilih Indonesian Education. Nah pas gue pilih itu, selama gue kayak research gitu tuh, hati gue tuh bener-bener terenyuh, enggak lah, kayak hati gue tuh kayak broken gitu loh, kayak ngeliat gila ya kayak edukasi Indonesia tuh kayak gitu ternyata. Mulailah gue punya apa hati. Memang kayak gitu tuh? Ya, asik. Jadi waktu itu position paper gue itu tuh gue research tentang education in remote areas. Ngabang? Bukan? Ya banyak. Ngabang, Kalimantan, pokoknya semua tempat gitu. Yang bukan di Java, bukan di city gitu. Nah tapi kalau lu tahu, memang di daerah itu tuh susah dapat resources gitu loh. Karena gue juga dari daerah Ngabang. Nanti kita akan bahas apa itu Ngabang. Iya. Jadi kayak gue pernah mengalami rasanya tuh, sekolah di daerah tuh kayak gitu. Tapi itu kan gue SMA gue di luar, di international school di Kucing. Dia gue kayak ngeliat kayak kejauhan perbedaannya, jenjangnya beda banget, timpangnya jauh banget. Akhirnya gue ke Kuala Lumpur ke college, abis itu gue ke Melbourne sekolah, kayaknya ketemulah dengan kalian kayak orang-orang Indo yang kayak dari kota gitu. Yang lu gue gitu. Ya gue dulu nggak pernah tahu loh kalau aku dan kamu di Jakarta itu tuh aneh, intim. Enggak ya, aneh ya. Kamu ya benar juga iya sih. Kan, gue nggak nyadar juga. Soalnya aku koi gitu. Iya. Aku kau. Iya, bener. Jadi kayak ya udah kayak research itu tadi ngomongin apa ya? Oh, edukasi. Jadi gue misalnya nih kayak di position paper gue mendapatkan kalau di remote areas di Indonesia itu tuh resources yang misalnya nih dari pusat kirimin duit lah katakan apapun itu, yang most importantly duit sih, itu tuh nggak nyampe gitu. Dia kayak nggak lurus pokoknya. Itulah gitu. Kehidupan. Ya itu zigzag nyampe sisa 10% gitu misalnya. Nah itu research yang gue dapatkan. Kedua yang paling maaf gue boleh kepo nggak? How do you do the research? Gue baca ya research papers. Jadi research papers, baca research papers. Maksudnya gini, maksud gue oke lah lu baca research paper, tapi apakah lu sampai yang I don't know, interview orang misalnya, atau lu sampai yang enggak, karena pulang Indo gitu? Enggak segitu. Pada saat itu enggak kayak gitu. Tapi baca gitu. Research papersnya orang lain, baca berita. Jadi beritanya juga waktu itu kan di bahasa Indonesia, jadi gue harus translatein ke paper gue gitu, ke bahasa Inggris. Iya, jadi kayak hal yang kayak gitu yang ngebuat gue kayak menarik. apa ya, kayak kasian gitu, kayak apalagi anak-anak yang, karena gue tahu di Kalimantan Barat pokoknya ada banyak kampung gitu yang anak-anak memang harus kayak apa ya, mereka kayak harus nyebrang, kayak even belum ada jalan gitu loh. Jadi I know. Iya, so it's very sad gitu. Nah hati gue untuk buat education mulai dari situ. 2016 kan 2017-18 gue TR kan. Nah TR gue kan udah mau habis nih 2019 Februari. Gue diskus sama Jason, gimana nih mau pulang, terus aku kayak gue kayak oh ya udahlah kalau gitu, gue kalau pulang gue ini aja lah ya, kayak jual kue, terus profit kuenya gue beli, kayak ntar pokoknya setiap kue yang gue jual gue pengen ngasih gitu kayak anak-anak stationery, buku atau apa buat orang di kampung gitu. Terus gue kayak kenapa kayak selalu ujung-ujungnya tuh ke education gitu. Nah tapi ini sebelum gue even consider sekolah early childhood education. Akhirnya gue dapet mimpi, Raf. Gue orangnya kayak nggak jarang mimpi lah, pokoknya nggak kayak Jason.
sama Cijeni. Mereka suka mimpi gitu. Tapi gue mimpi gue tuh ngajar anak-anak yang kurang mampu gitu. Kenapa gue tahu mereka kurang mampu? Karena pada saat itu mereka ya lumayan kayak pakaiannya kumal yang kayak gitu-gitu. Nah pada saat itu gue berdoa gitu, gue doa benar nggak ya gitu, kayak Tuhan apa maksudnya gitu loh, ini apa maksudnya. Akhirnya gue ya udah sih, karena ada, nggak cuma karena ada mimpi itu, tapi mimpi itu membuat gue lebih lagi oke, apa nih, kayak kenapa bisa sampai kepikiran kayak gitu. Akhirnya gue ya udah discuss sama orang, terus kayak ternyata di Melbourne ada kayak sekolah ya, which is RMIT, yang sekolahnya setahun early child education, cepet kayak, dan juga bisa apply PR gitu. Ya tapi for your information sekarang udah susah guys pada apply PR. Jadi waktu itu ya udah gue ngediscuss sama papa mama juga support banget gitu. Mereka kayak lucu juga ya kalau kamu jadi guru gitu, dan kamu juga you really do like children gitu. Ya udah mereka support, dan gue sangat-sangat bersyukur untuk itu. Ya itulah 2019 gue sekolah early childhood education, dan I find joy in doing it gitu. Karena apa ya, gue nggak pernah kebayang menjadi seorang guru gitu, tapi setelah gue lihat gitu anak-anak, apalagi kan early child education tuh from 0 to 4 to 5 gitu. Menurut gue tuh early years of every children's life tuh very important. It's not just important, it's so crucial gitu in shaping their well-being, in shaping their emotional well-being gitu, for their future gitu. Dan orang-orang yang berperan di dalam kehidupan masa kecil mereka tuh sangat-sangat penting gitu loh. Jadi untuk gue sendiri, filosofi gue, karena setiap guru harus ada filosofi, nggak harus sih, tapi ya kalau untuk gue tuh setiap anak itu tuh emotional well-beingnya tuh harus well dulu gitu loh. Jadi sebelum dia bisa belajar literacy kan, misalnya mungkin di Asian kita terlalu kayak mikir, oke, anak umur 2 kalau bisa baca dia hebat gitu. Anak umur 1 udah bisa ABCDFG dia hebat gitu. Tapi sebenarnya children are more than that gitu. Children are more than just this being yang kayak harus perform gitu academically gitu. Tapi sebenarnya mereka bisa aja excellently in other parts gitu loh. Dan untuk gue sendiri, kalau emotionally mereka stable, itu tuh mereka lebih bisa fokus. Misalnya nih gue anak umur 3 gitu, gue sedih gitu, gue lagi sedih, teman gue ada yang ngebully gue. Kalau kerjaan gue cuma nangis-nangis, dan gue cuma datang ke mama gue dan gue nangis, ya gue nggak bisa mengekspresikan apa yang gue rasakan gitu loh, sebagai ya, 3-year-old well gitu. perform juga. Iya, yang bukan well perform juga sih Raf, kayak lebih kayak emotionally tuh nggak stable, dan tapi that will affect kan. Iya, karena kan abis itu dia nggak bisa ngomong gitu. Kayak abis lagi nangis, ya gue nggak bisa jelasin gitu loh. Jadi menurut gue emotional well-being anak-anak tuh sangat-sangat penting, sangat-sangat crucial gitu. Jadi it's ya kayak inilah ya, kalau lu lagi mau on the way exam, terus lagi PDKT sama orang, belajar bareng kan, kayak, ayo belajar gitu. Seperti itu tidak? Tidak perlu dijawab. Iya. Leave it question for. Iya, question. Oke, menarik. Satu pertanyaan singkat, tapi nanti kita bahas di belakang. Lu pengen berarti lah ya punya sekolah. Syukur-syukur ya, hidup kan diaminin dulu. Amin, ya, amin. Nanti lu aku jawab. nyekolah kayak anakku di tempatku. Boleh. SPP ini diskon, harga temen justru dinaikin. Enggak lah. Ya udah gak jadi. Terus diskon terus jadi normal gitu. Kelihatannya. Pinter kan? Thank you Sam. Udah pas gue nanya keluarga lain, nah sama harganya. Ya ntar gue jawab at the end kan. At the end. Ya wes. Kebanyakan memang gue mau pulang sekarang itu, prioritas gue sekarang, gue pengen spend time sama papa mama. They're healthy, they're very 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 healthy, they're young parents. Tapi gue ngerasa, karena gue udah dikirim keluar tuh dari SMA. SMA. Ya SMA. Ya, SMA awal. Dan itu udah hampir 10 tahun gitu. Iya. Kayak tahun depan tuh udah 10 tahun. Dan gue ngerasa, even my dad is feeling pretty sad about it. Dia kayak dari kemarin-kemarin dia kayak bilang, iya nih kayak kok kamu
kayak kalian tinggal sama papa cuma 14 tahun gitu. And for me that was sad to hear gitu. Tapi gue tahu mereka pun tahu mereka apa ya, the sacrifice that they have to give, not only money tapi the time gitu loh, the time spent with the children. Mereka sacrifice itu semua memang untuk kebaikan future kami gitu. Nah tapi gue sebelum gue step into jenjang berikutnya, apapun jenjang berikutnya itu, gue pengen gitu loh kayak bisa spend time sama mereka gitu. Jadi mainly itu sih sebenarnya. Karena gue juga kalau pulang ngabang ya gue tetap masih LDR sama Jason, tapi at least nggak ada 4 hours different. Nah itu sama jamnya. Sama. Ngabang masih sama. Kecuali gue di Kucing 1 jam lebih cepat. Iya. Jadi ya it's the combination of 3 gitu. Tapi I would say ya prayer, family, terus habis itu ya. Tapi lu punya ini nggak kayak satu? But is it a process pas lu decide atau lu mengingat gitu ada satu hari yang fix gue balik gitu? Atau it's more like ya prosesnya gitu? Menurut gue memang proses. Tapi gimana ya, kan orang selalu bilang suara hati gitu kan. Tapi ya kalau suara hati gue juga nggak bisa selalu percaya dengan hati gue sendiri, karena hati gue sendiri ya bisa mencelakakan gue gitu kan. Tapi gue apa ya, it's a process karena gue kayak Melbourne is so nice gitu, and I have a shot here gitu to apply gitu for PR. Tapi gue apa ya, gue selalu inget aja gitu kayak ya orang tua. Terus tapi habis itu tapi gue diingetin sama banyak orang. Tapi lu juga nggak bisa mikir just apa ya, kayak ya oke, kalau punya hati untuk orang tua iya gitu. Tapi gimana kalau misalnya for your own future gitu, nah, lu gimana gitu. Nah itu menarik. Nah gue abis itu ya itu menambah lu galau gak? Lumayan kan? Pasti, iya kan? Pasti. Menarik terus. Iya, karena di pertengahan tahun ini gue dengar apply PR lewat early childhood education kan udah poinnya udah tinggi banget nih. Jadi gue kayak udahlah, Tuhan memang kayak gue kayak just an easy way out for me gitu loh, yang kayak udahlah gue nggak bisa lah, kayak gue just pulang gitu. And it was easy for me to make the decision karena memang dikondisikan seperti itu. Tapi recently di Agustus Oktober gitu, Oktober tuh bulan 10 ya. Jadi Oktober itu tuh ada yang bilang di November nanti ada single point, which is tuh tambah 10. Nah itu kan berarti membuat gue sebenarnya my chance is getting higher. Dan gue bisa sebenarnya apply. Tapi gue pikir-pikir lagi kayak iya kalau gue dapat PR di sini gitu-gitu, terus apa yang mau gue lakuin? Dan gue nggak punya jawaban terus itu Raf gitu. Ya kecuali hanya untuk good life and comfortable life gitu. Dan tapi gue juga banyak ya diskusi dengan orang tua, ya especially sama Jason, karena ya maksudnya Jason kan juga in God's will my future partner gitu kan. Jadi ya kita discuss this together. Dan gue suka sih yang Jason bilang, karena kan sebenarnya Jason yang lebih pengen stay di sini tadinya gitu kan. Oh iya. Dia lebih pengen stay di sini. Dan gue memang dari awal relationship kita gue selalu bilang aku pengen deket sama keluarga, Oke, menarik. Iya, jadi dia lebih yang pengen stay. Tapi kemarin kan dia pulang duluan. Terus habis itu dia setelah beberapa bulan di situ dia ngomong gini ke gue. Dia bilang iya sih, dia bilang kalau misalnya kehidupan kita comfortable di Melbourne, it's nice gitu. Kita hidup berdua kayak gitu, kita punya keluarga di Melbourne. It's such a comfortable life, dia bilang. It's such a good lifestyle, kayak teman-teman kita semua di situ gitu. Tapi aku ingat lagi papa mama aku, terus dia bilang itu not the kind of life that not the kind of comfortable life that I want, dia bilang. Iya gitu. Jadi gue bersyukur lah gitu, kayak untuk maksudnya gue bersyukur dia punya hati seperti itu gitu. Jadi gue gitu. Jadi kayak makin ya udahlah pulang gitu. Oke, ini baru introduction, kita udah 20 menit. Serius bro? Iya. Hebat. Oke, gue pengen karena kamu tuh kan nggak seterkenal itu nih, Steph. Asik. Nggak seterkenal Aku ini. nggak terkenal. Aku pengen tarik dari pinpoint awal. Jadi ceritain dikit, Steph. Maksudnya kamu ini seorang
remaja, Asik. dewasa lah ya sekarang. Iya. Kenapa? Dari pure dari Ngabang, kota di Indonesia. Pure dari. Itu deket sama Ci Lucy. 2 jam. Jadi enggak 10 jam kali. Oke, gini, lu pernah nggak nemu orang Ngabang di Melbourne? Keluarga gue ya. Ya jangan dong Pak. Yang Jangan lain dong. gitu ya. Ya. Enggak. Karena lu pasti kenal di Ngabang. Enggak juga. Masih Ya, kenal. Pasti. Ngabang kecil banget bro. Kita Google ya. Sesot bank mungkin. Gini. Intinya dia ada satu jalan raya besar. Lu kalau putar satu jalan besar itu sebelum 45 menit. Enggak juga. 20 menit habis kan. 20 menit lu udah habis itu jalan raya. Terus lu udah ke kota lain. Lu udah masuk ke kayak suburb gitu. Ravelo, para pendengar, Ravelo sedang melihat di Google Ngabang tuh kayak apa. Kok ada orang Cina sih di sini? Karena dekat Pontianak. Memang banyak loh. Hebat, Kan dulu- berarti orang Cina tuh hebat loh. Dia Mereka di sampai mana-mana. ujung-ujung bro. Gue masih inget. Ada lu. Iya. Nenek bisa moyang sih. gue, kakek moyang gue inget dia bilang mereka naik kapal. Mereka nyampe ke salah satu kampung yang di situ. Ya udah mereka menetap di situ dan banyak gitu loh. Jadi mereka ya berpencar gitu. Yang beranak cuculah mereka, kemudian di mana-mana lah mereka gitu. Mantul kalau bahasa sekarang mantul. Tetap banget. Terus SMP masih di Ngabang tapi. SMP masih di Ngabang. Loh. Lu SMP apa? Negeri. Lu dirasisin gak? Ya Lumayan. iyalah. Oh jangan, don't get there karena itu sensitif banget. Soalnya gue dirasisin tuh dari SD. Gue masih ingat ada satu teman gue, dia udah jadi almarhum sekarang. Dia sering banget yang kayak SD nih kelas 5 atau kelas 6 gitu. Cina tut gitu. Cina kelenteng gitu, Cina sipit gitu, balik ke kota lu gitu, kayak gitu-gitu. It's not only come from students, tapi juga dari guru loh. Wow, ya gue bisa bayangin sih tapi. Ya, karena gue misalnya gini, soalnya di Ngabang itu tuh kota dimana orang berbahasa Teochew, orang berbahasa Ke, orang berbahasa Daya, orang Berarti berbahasa harusnya banyak Melayu dong gitu. tapi. Banyak orang berbahasa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dipergunakan di sekolah, ya iyalah ya di Indonesia. Nah tapi karena gue sama teman-teman gue tuh Chinese semua, ya kita berbahasa dengan bahasa kita sehari-hari. Karena di rumah kita nggak pakai bahasa Indonesia gitu loh. Jadi ya kayak lu ngomong bahasa Jawa lah gitu sama teman Jawa lu gitu. Nah tapi gue di sekolahan gue dimarahin gitu, Cina tut gitu, kayak diam nggak kalau kayak gitu lah sama guru gitu. Jadi ya it's not uncommon, but it's disheartening to see gitu. Tapi gue udah nggak ada kepahitan atau apa, gue cuma Tapi pernah sering malah dulu ya. Jadi gue tahu beberapa temen yang dirasisin sampai di abuse gitu, physically di abuse gitu, even sama gue. Jadi ya gue nggak tahu nih boleh masuk ke podcast atau enggak. Terus tiba-tiba Pak Menteri gitu, nggak ada yang denger kok podcast, tenang aja. Tapi correct me if I'm wrong, lu from Christian family? Enggak, papa mama gue bukan Kristen. Menarik. You want me to go there? Yeah. Papa mama gue bukan Kristen, tapi dari kecil karena di dekat. Bentar, tapi tadi berarti dari SMP, SMA lu ke Kuching, which is Kuching itu ibu kota nggak sih? Kuching ibu kota kan? Ibu kota Sarawak, yes. Ibu kota Sarawak Sarawak itu state. Malaysia, yes. Sarawak state ya. Terus dia lu ke Sarawak, dia better life quote unquote. Oh, much better than Much Ngabang, better. obviously. And then you go to Malaysia dulu. Di Kuala Lumpur dulu. College, terus Monash. Terus transfer credit to Monash Clayton. Tadi kan Monash Malaysia, terus kayak lu nyampe sini kapan sih? 2015. I see. Lu 96 kan? Iya. 96. Jadi apakah lahir baru lu di Melbourne? Enggak, jadi lahir baru gua tuh di sebenarnya pas kelas 3 SMP, pas gua Menarik banget. Oke, let's go there. Oke. Jadi gua dari kecil tuh memang udah di encourage sama papa mama gua untuk ke Sunday school. Menarik kan? Mereka bukan Kristen tapi mereka encourage ke Sunday school karena Itu ada menarik. teman ya. Itu menarik. Karena banyak teman di situ. Tapi gue dari kecil juga dibawalah ke kelenteng kayak gitu-gitu. Nah tapi gue kok ini begini ya. Jadi gue ke kelenteng terus, tapi setiap minggu tetap ke Sunday school gitu.
Tapi gue nggak pernah menyadari apa sih kayak the relationship between me and Jesus itu apa gitu. Sampai gue jadi di sekolahan kan ada kelas agama. Dari kecil tuh gue selalu agama Katolik gitu. Nah, Waktu lu SMP? waktu SD, dari SD SMP kelas Katolik, menarik jadi juga. tetap ke gereja Katolik gitu, ke katedral gitu-gitu. Iya. Habis itu ya itu tapi untuk obligation, karena gue harus dapetin cap, Raf. Kalau nggak ada cap gue nggak lulus kelas gitu, nggak lulus unit itu lah, at least gitu, subjek itu. Nah terus gue ingat waktu itu satu sekolahan tuh di setiap at the end of the year anak kelas 3 SMP tuh di encourage buat pergi retret. Nah yang ngadain ini tuh agama Protestan gitu. Gue pergi lah gitu. Nah di sana gue baru kayak benar-benar merasakan gue tuh kayak diingetin lah gitu, kayak kenapa sih Tuhan Yesus harus mati gitu buat gue, kenapa sih? Seorang anak 3 SMP. Nah, Oh itu luar biasa sih. 3 SMP dan gue kayak gila, Itu luar biasa gue sih. nangis gitu. Kayak gue masih ingat disuruh tulis kayak dosa-dosa yang pernah lu lakuin kayak gitu. Jadi lu kalau nggak kenal gue ya Raf ya, mungkin lu kalau dulu kenal gue lu nggak mau jadi teman gue kali. Jadi gue tuh bandel banget dulu. Gue tuh dulu sering banget kayak shout out to my adik-adik kelas. Adik-adik kelas gue tuh kayak Rok lu pendek gitu. oh enggak, gue bukan tipe yang rok pendek. Bully. Oh, Gue justru lebih kayaknya dulu bully sih. Lebih yang kayak gue sok besar gitu kayak gue. Lu dibully dan lu membuli. Tidak tahu Membalas untung. dendam. Tidak tahu untung. Tapi iya gue masih ingat 2 tahun lalu pas gue balik ke Ngabang, ada salah satu junior gue, kita bergereja bareng gitu. Either junior apa senior? Kayak senior. Dia juga udah lahir baru, pas lagi ngomong sama gue dia bilang gini, Gila ya dulu gitu. ya dia bilang, lu inget gak? Dia bilang, dulu tuh gue benci banget sama lu, dia bilang. Dan to think that we can now sit down together and talk about Jesus gitu, itu tuh Itu ya bener-bener Jesus. ya memang cuma Tuhan Yesus yang bisa ngelakuin itu. Dia bilang, dulu tuh gue benci banget sama lu tuh dulu sombong. Dia bilang. Ceritain. Dulu gue tuh gila, gue dulu nakal banget sih. Nakal yang bukan ngapa-ngapain sih, karena gue memang dari keluarga yang juga mannerism semuanya gitu. Tapi gue Belagu lah. ya gue belagu, terus juga kayaknya gue attention seeker. Gue Satu. yang mana? Apa aja gak tahu. Kayak gue satu attention seeker. Kayaknya mungkin sindrom middle child kali ya. Gue tuh pernah parah banget. Kayaknya karena sinetron juga sih, Raf. Makanya sinetron Indonesia please ya edukasi dikit dong. Tapi ini side track dikit. Tapi itu bener. Walaupun ya mungkin make sense aja ya. Dulu gue nonton Tersanjung, tahu kan lo yang sampai 6. Enggak sih. Gue lupa Itu kayaknya. legend boy. Shout out to Tersanjung. Ya, enggak sih. Tersanjung itu sinetron yang sampai 6. Jadi bayangin kalau ya kayak Friends kan sampai berapa sih 13 Iya, season ya. tahu Pokoknya itu 6 itulah, lah. Itu 6 gitu kan. Ada satu adegan ya make sense sih. Jadi itu satu keluarga lagi nyetir malam-malam, kayaknya hujan deh. Nyetir malam-malam hujan terus kecelakaan. Ya make sense kan, hujan malam Iya. kecelakaan. Tapi sejak sinetron itu ya, gue kalau ditinggal bokap nyokap gue pergi, gue selalu nangis. Jadi, Karena it creates memang memang sinetron perspektif agak ya. bahaya. Iya, nggak cuma sinetron, di setiap apapun media itulah pokoknya gitu. Nah jadi gue pokoknya bandel lah dulu. Gue sering nyakitin mak gue sering nyakitin dedek gue, dek maaf ya gitu. Jadi kayak it's Lu pasti ini siapa yang mau jawab terus lu yang kayak kiasu gitu nggak? Aku Pak Guru, aku. gue nggak inget sih. Oh, enggak. Gue nggak inget sih. Cuma gue tau gue dulu bandel. Gue udah nggak inget kehidupan masa lalu gue. Nggak, Karena tapi udah lahir baru. Iya, Amin. haleluya. Tapi iya gue dulu bandel sih, yang kayak bener-bener misalnya sama guru gue, sama teman sekelas gue nih. Gue sering masuk BP dulu, ya nggak sering banget lah, maksudnya pernah masuk BP beberapa kali gitu. Kayak karena dorong-dorongan lah sama teman, pokoknya yang kayak gitu-gitu lah. Pernah nggak lu sampai jambak-jambakan? Kayak pernah deh, pernah sekali deh kayak. Gue pengen lihat Enggak, lu enggak. jambak anak kecil itu dong. Gak bisa Kita lah, gue recreate. nggak bisa. Udah nggak bisa, Udah nggak bisa. Jawaban Iya, yang jadi dulu kerasukan kali gue. Tapi ya abis itu gue lahir baru, gue pulang dari retret itu, gue inget yang nulis-nulis di kertas. Abis itu pastornya bilang, kita bakar, dia bilang, karena sama seperti itulah kayak darah Tuhan Yesus tuh ya udah membayar semuanya gitu loh. lu tambah nangis. Gue nangis
gue nangis. Gue pulang rumah, gue minta maaf sama oma gue, sama ama, sama mama, sama papa. Gue nangis, gue langsung nangis. Terus gue masih inget karena 3 tahun sebelumnya tuh kan koko gue udah retret itu. Dia juga sama halnya seperti itu, dia nangis, dia minta maaf. Siapa gitu. sih? Shout out Shout pendeta di Gua Maria. Iya, tapi memang kayak koko gue pernah bilang ke mama kalau misalnya si Ahwi, nama rumah gue. Ya itu lu aneh juga sih. Sopo bubui tiba-tiba ngechat kayak gitu. Kayak kalau si Ahwi mau ke retret itu nggak apa, biarin aja, dia bilang it's good gitu. Ya udah gue pergi. Dia pernah bilang preman satu sekolahan dia itu tuh juga nangis. Dia bilang nggak ada yang bisa buat mereka nangis. Jadi retret tuh mereka bertemu dengan Tuhan gitu. Amin. Ya, karena gue juga percaya. Ya maksudnya ya kita nggak bisa mengstereotip retret menjadi tempat-tempat di mana orang bertemu Tuhan. Tapi you can't help it, karena di retret itu lu nggak ada distraction apapun gitu loh. Lu di situ ya lu sama teman. Ya lu di situ ya lu, apalagi nggak ada sinyal gitu kan, nggak, ya itu kayak di goa gitu, nggak di literally di goa, tapi ada goa, terus sampingnya ada kayak asrama, suster gitu. Jadi kayak it's ya gue hidup gue bahkan di situ. Nah kan setelah itu kan gue lulus SMP kelas 3, dan SMA kan gue langsung ke Kucing. Nah di Kucing tuh gue bersyukur banget, koko gue udah di situ, cici sepupu gue udah di situ, sepupu gue semua di situ, karena mereka pindah ke situ waktu itu karena ada ethnical riot gitulah di Kalimantan yang membuat mereka harus pindah gitu. Tapi bukan etnis Chinese, bukan. Sejarah. Terus abis itu ya udah mereka udah di situ, dan mereka sudah mereka orang-orang percaya gitu, dan mereka aktif banget di gereja, mereka melayani. Jadi ya memang gue quote unquote gue mau nggak mau gue ikut gitu. Prayer meeting gue ikut, padahal gue anak baru gitu kan. Gereja apa ini? Gereja Kristen, karismatik Pentakosta juga. Jadi juga kayak ya gue pergi, ya live gue pergi gitu. Akhirnya gue. Ini yang Yola bukan sih? Ini yang sama Yola bukan? Bukan. Ini yang di Kucing. Jadi yang di Kucing tuh. Siapa-siapa. Iya. Jadi kayak ya keluarga gue gitu. Akhirnya ya udah sih gue di situ, gue mengerti arti sebuah komunitas di situ. Gue kayak mengenal, gue punya hati juga, gue melayani juga waktu itu di Sunday School gitu. Gue juga ya benar-benar melihat lah kayak jiwa-jiwa tuh, orang-orang semua itu tuh jiwa-jiwa yang berharga gitu loh di mata Tuhan, dan it should be to me as well gitu. Ini SMA. Ya, luar biasa. Saya SMA tidak jelas. Gak apa-apa. Sekarang kan lo udah jelas gitu. Terus ya udah gue waktu itu gue ke Kuala Lumpur. Nah yang menarik tuh pas gue di Kuala Lumpur, karena gue ke Kuala Lumpur sendiri. Keluarga gue semuanya, mereka mulai, sepupu-sepupu gue, koko gue semuanya mulai kuliah tuh di Kucing dulu, baru mereka ke Melbourne gitu. Tapi gue tuh yang for the first time, ada sih koko sepupu gue satu, tapi gue waktu itu for the first time gue ke Kuala Lumpur sendiri, karena gue mau ya pokoknya sendiri lah, nggak ada shell gitu, nggak ada tempat. Gue ke asrama gitu, cuci baju, masak sendiri. Iya, di Kucing juga udah sih, cuma ya maksudnya karena di Kuala Lumpur itu tuh gue ingat I had a choice to make whether aku mau ke gereja atau tidak gitu. Karena teman-teman gue pada saat itu udah lumayan. Gue temenan sama orang. Gue bersyukur banget sih di Kuala Lumpur, karena menurut gue diversity dan toleran gue terhadap ras-ras lain tuh di Kuala Lumpur. Karena teman gue waktu itu ada Chinese, India, ada Bangladesh. Kita teman baik, kita benar-benar teman baik banget gitu. Dan mereka bukan Kristen, none of them were Christians. Terus gue banyak lah Raf, kayak hari-hari dimana kayak misalnya kan gue tetap bergereja toh gitu, karena gue ingat waktu itu les bahasa Inggris di Ngabang, ada satu guru yang ingetin gue, Steffi, dimanapun kamu berada, kamu pergilah ke rumah Tuhan gitu loh, selalu cari rumah Tuhan gitu. Jadi itu yang gue pegang sampai hari ini gitu. Dimanapun kamu pergi gitu, benar-benar. Jadi terus akhirnya di Kuala Lumpur, gue bersyukur Tuhan berikan gue iman itu, and He keep my faith gitu. Karena gue percaya yang pegang iman gue kan hanya Tuhan sendiri gitu kan. Jadi gue bersyukur itu, karena gini loh, kayak misalnya Friday night, ya mereka pergi drinking all gitu.
ya gue I have a choice to make gitu, karena gue nggak tinggal sama orang tua, gue nggak ada sepupu yang kayak ngebosin gue nggak boleh gini, gue tinggal di residence dekat sekolah. And it's really easy to lie to your family. Yeah, no one sees it gitu. Tapi gue masih ingat, papa gue pernah bilang gini ke gue. Gue bilang ke papa yakin mau kirim aku sekolah ke Kuala Lumpur. Terus papa, soalnya aku sendiri kan, terus anak cewek sendiri lagi, berat lah untuk papa gitu. Tapi papa bilang gini, papa percaya sama kamu gitu loh. Tapi papa berharap kamu tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan itu yang gue pegang sampai hari ini. Dan setiap kali kayak misalnya ini kayak, tapi memang gue orangnya tuh juga nggak tertarik gitu loh, diajakin ke clubbing, gue nggak pernah ke clubbing, gue nggak enjoy minum gitu loh. Jadi memang puji Tuhan juga dari guanya sendiri, gue nggak mencari kenikmatan di itu gitu loh. Ya gue bisa aja berdosa di lain hal, cuma memang di that particular area gue nggak gitu. Jadi diajakin kalau clubbingnya lagu gereja, lu mau datang nggak? Tetap dalam. Terus minumnya teh hangat, enak lu. Makannya kue-kue Indonesia gue suka gue. Tapi ya gitulah Raf. Jadi gue nggak. Amin. Gue bersyukur. Tapi gue tetap berteman dengan teman gue, dan gue bersyukur teman-teman gue nggak pernah bully gue tuh kayak dari SMA, dari gue even di Kucing ke Kuala Lumpur juga mereka nggak pernah bully gue gitu yang kayak asin, lu gereja terus ya, ada lah kadang mereka bilang kayak what do you get out of it yang kayak gitu. Ya ketika udah ditanya gitu di sana gue bisa menginjil gitu. Tapi gue nggak cuma menginjil dengan berkata-kata gue doang, tapi juga hopefully my life also reflected gitu loh. Jadi ya memang ya udah sih, kayak di Kuala Lumpur menurut gue itu tuh titik dimana iman gue tuh diproses, diberi ujian gitu. Ya mungkin nggak secara pengenalan akan Tuhan lebih dalam atau teologi, tapi the Christian living gitu loh, kayak hidup gue yang kayak benar-benar oke, lu gimana gitu loh, kayak lu sebagai Kristen, lu sebagai anak Tuhan gitu, bagaimana lu mau hidup in the midst of people yang nggak percaya gitu. Dan pada saat itu gue bisa aja nggak perlu lapor ke orang tua gue gitu. Tapi yang I think more than yes, iman kepada Tuhan, tapi satu lagi yang kayak yang sama derajatnya yang ngebuat gue selalu misalnya kayak nggak mau berteman sih, kayak berhati-hati dalam aktivitas gue gitu. Itu tuh ya kepercayaan yang diberikan papa mama gue, karena I don't want to betray that trust gitu loh. Gue it's just too precious for me to betray gitu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu ujung-ujungnya. Jadi ya gue bersyukur gitu, karena gue juga ya gue bersyukur aja sih, kayak dari kecil kayak papa mama selalu ingetin tentang moralitas kayak gitu-gitu. Jadi gue ya At that time, have you got baptized? Belum. Gue baptis di BI sih. Berapa tahun lalu? 2017. Yes, 17. Oh, I see. Apa 18? 17 kayaknya, Agustus. Oh, gue belum kenal lu. Iya. Kan gue kenal lu choir. Iya, last year ya. Choir Natal. Gila. Itu lu lucu banget sih, kayak lu choir tapi lu itu belum singer kan? 2017 itu lu belum singer kan? Belum kayaknya, masih choir. 2017 tuh lu kayak di belakang gitu, dan kayak gimana ya, di belakang tuh ada atau nggak ada lu tuh juga nggak ngaruh gitu. Soalnya lu tuh kecil dan lu tuh di depan orang, gua sama lu di belakang. Oh iya benar-benar. Iya benar juga ya, gue ingat. Iya juga sih. Iya. Oke, seru. Lu ada satu ini nggak pas di Kuala Lumpur? Ya satu pengalaman gitu yang paling pahit gitu. Mungkin bukan pahit to the point lu kayak jadi menjadi negatif ya, tapi justru pahit yang kalau lu inget-inget lagi, tapi seru juga ya. Bentar, pernah nggak ya? Atau apa? Atau proses of, kalau gue ya misal salah satu yang memproses gue tuh apa? Dunia kerja. Karena kayak tapi itu gue. Wah, gue kayaknya atau yang di Melbourne juga boleh. Di Kuala Lumpur gue inget berteman sih. Gue waktu tentang berteman ya. Gue masih inget, gue sayang banget sama satu temen ini cewek. Gue benar-benar pengen dia mengenal kasih Kristus. Tapi pada saat itu gue kayaknya terlalu ini.
gue terlalu ngotot, kayak gue yang kayak bilang lu gak boleh gitu lah gitu, kayak you're just too precious gitu loh. Dia tuh insecure gitu sama diri dia sendiri, tapi gue kayaknya cara approach gue justru ngebuat dia semakin menjauh gitu. Padahal in a good padahal gue pengennya tuh ya lu ini loh value lu sebenarnya gitu. Value lu tuh nggak di badan lu gitu, value lu tuh nggak how people see you gitu loh, it's much more than that gitu. Jadi kayak, tapi karena gue kayak gitu kayaknya dia lumayan step back gitu. Yakin gue nggak berteman sama dia sampai hari ini, dia nggak kita nggak lagi kontak. Tapi lu punya sosmedmu? Punya. Masih follow gue cuma karena gue sekarang udah nggak gitu aktif juga ngeliat foto-foto timeline, cuma lihat Instastory. Jadi gue ya itu sih yang ngebuat gue sedih gitu di dalam pertemanan. Kayak I didn't know that my kayak gue pengen dia merasakan kasih, tapi justru dari cara gue nge-approach-nya tuh justru ngebuat dia nggak merasakan kasih gitu. Maybe I did beat myself up about it gitu, yang kayak I should have been more gentle gitu, I should have been more tolerant gitu. Tapi ya itulah yang kayak dibilang tentang grace and love gitu. Love, grace and love gitu. Kalau misalnya lu kasih tahu grace Tuhan tanpa love itu juga salah. Love tanpa grace juga enggak gitu. Ya jadi udah berapa lama nih bro? Seru ya. Buset. Apalagi ya? What do you do now ya? Going back home. Apa hal yang pertama bakalan lu lakuin? Ketemu Jason, melepas kangen. Habis itu kita mau ke Bandung. Habis itu sama teman-teman juga kita mau ke nikahan Mike Lucy. Habis itu gue pulang sih tanggal 27 ke Kucing, dan gue look forward to it. Tahun barunya di sana? Di Kucing, yes. Sama keluarga. Gue nggak mikir ngapa-ngapain, gue bener cuma pengen spend time sama keluarga. Gue udah kangen. Untuk awal lah ya maksudnya. Untuk awal, untuk for a few months, I don't know kayak sampai kapan. Cuma ya itu yang gue pengen gitu. Iya. Tadi pagi aja. Lu tipe anak sering pulang Indo lo nggak sih? Waktu sekolah iya sering, kayak setahun pasti pulang gitu. Tapi lately papa mama sering kesini, jadi gue nggak pulang. Apa tadi? Lupa. Gue Dori by the way. Tadi yang mana ya? Apa ya, gue juga lupa tadi. Ya, nanti kalau ingat lagi. Mungkin gue bilang gue udah kangen oma kali. Gue kangen oma. Gue bakal spend time sama cici sepupu gue, adik gue gitu. Jadi kayak ya gue excited. Tapi lu berarti open opportunity to go to Jakarta juga? Iya, memang eventually gue bakal ke Jakarta sih Raf. Kayak maksudnya tapi belum tahu kapan. Gue mau pengen cari kerja di situ, cari opportunities lah gitu. Tapi untuk sekarang gue pengen spend time sama orang tua dulu. Lo punya pengalaman paling berkesan dan paling pahit di Melbourne gak? Kalau paling pahit kayaknya. Coba ceritain tadi dikit. Why you decide buat yang ngajak lu ke BIC siapa? Margaret, shout out to Margaret. Hah? Margaret? Iya. Margaret orang lama di sini. Iya, dia orang lama yang tidak terlihat sampai sekarang. Maksudnya baru kelihatan. Enggak lah. Serius? Iya, Margaret udah lama. Margaret kan kokonya udah lama kan. Kokonya udah lama di sini. Jadi dia ngajakin gua waktu itu ke FA dulu. Ke FA, terus akhirnya karena waktu itu gua kan tinggal di Clayton. Desember 2016, tanggal 22 gua inget, gua pindah sama koko gua ke South Bank. Akhirnya si Margaret kan waktu itu masih tinggal di South Bank di rumah kokonya. Dia ajakin gue ke FA-nya di rumah kokonya. Ya udah Peniel my heart, my life. Gue tinggal nyebrang dong. Ya gue kayak ya udah coba mau aja. Tapi kan gue udah lama nggak berteman dengan orang-orang Indonesia. Gue ya itu juga agak interesting sih, karena gue ngerasa gue nggak pernah diterima gitu loh. Kayak gue merasa kayaknya orang-orang nggak bakal bisa mengerti situasi gue yang kayak misalnya gue sekolah dari kecil di luar gitu. Orang-orang bakal nanya, jadi kamu orang Indonesia atau orang Malaysia kayak gitu. Gue tetap orang Indonesia, gue just study there gitu. Akhirnya, tapi Indo lu bisa ngomong Indo gak? Dulu baku sih. Dulu baku, lebih sering bahasa Inggris. Sayang. Cawan, gue pernah ngakak sih Rika kalau kamu denger. Iya, pertama kali ke FA Peniel, aku bilang gini ke Rika, Kak minta cawan. Terus dia sampai hari ini dia kayak ngakak, kayak dia bener actually make fun of that. Karena gue kayak dia kayak cawan, biarlah cawan ini dilalui daripadaku, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak
ya gue dulu gitu baku gitu loh. Gue nggak ngerti. Gue pernah bilang anak Eva gue nyolot karena just gue nggak tahu the negative meaning that the kata nyolot itu tuh carry gitu loh. Jadi maksudnya lu yang ngatain? Gue bilang ke dia, lu nyolot ya gitu. Terus gue nggak tahu ternyata itu tuh apa ya, kayak ya, negatif gitu. Gue kira yang kayak just gue pengen bilang ke aja, lu vokal gitu loh, lu vokal ya gitu. Akhirnya ya gue tanya Jason lah, oh itu negatif ya udah kayak. Tapi karena setiap hari ngomong bahasa Indonesia dengan Jason, sekarang bahasa Indonesia gue baik dan benar. Hopefully ya. Malah iso Jawa sithik-sithik. Iso saya bisa. Medan. Bisa juga. Medan. Ya gue lumayan cepet. 14 bahasa. 100 aja. Amin. Ya tapi udah gitu. Waktu itu udah jadi sama Jason? Waktu pertama ke Peniel belum. Jadi gue jadi sama Jason Januari ya. Beda beberapa minggu doang lah. Tapi berarti lu udah deket dong pasti. Udah dekat sama berarti Jason. At least you know what is BIC at least. Ya. Bukan yang kayak gereja apa ini, bukan at least nggak yang kayak gitu. Enggak. Tahu lah ya. Tahu aja tapi nggak pernah mereka ceritain gitu kayak karena waktu itu gue masih bergereja di gereja lokal. Tapi memang waktu itu gue coba ke komselnya tapi juga nggak merasakan ada that home feeling gitu, susah gitu, kayak mungkin mereka juga bule kali ya, jadi kayak beda culture. Akhirnya gue coba BIC dan cocok nggak juga? Cocok banget. Oh cocok banget, gue pikir nggak juga. Nggak cocok banget, gue benar-benar ngerasakan it's like a home gitu. Everyone was so welcoming gitu. Jadi ya it's Terus ya, karena proses itu juga ya akhirnya lu minta dibaptis atau ada satu trigger cerita? Yang dibaptis tuh gue udah pengen, Raf. Cuma orang tua gue belum dapat izin dari orang tua aja. Tapi gue masih ingat sebelum baptis gue doa, habis itu gue ngomong sama papa. Boleh nggak? Iya, terus gila itu benar-benar anugerah Tuhan banget sih. Papa bilang ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau padahal sebelumnya nggak boleh. Padahal sebelumnya nggak boleh, kayak nggak boleh banget. Akhirnya gue baptis di sini. Ini jadi ya gitulah. Mantap. Terus apa tadi, ada nggak paling berkesan atau paling pahit? Berkesan mungkin ini kali ya. Kalau paling pahit menurut gue pas nyari kerja kali ya. Susah kan, semua orang knows gitu nyari kerja. Emang lu berapa lama? Nah nggak lama, justru gini. Jadi gue tuh kayak yang kayak kemarin, lu nggak datang farewell party gue sih kemarin, gue cerita iya, gitu. Lu ngajakinnya, diajakinnya mepet ya wes nggak apa-apa. Terus gue nggak tahu itu surprise party by the way. Terus gue tuh karena gue kalau sekolah gue nggak pernah fail gitu, sombong banget ya, gue nggak pernah fail gitu. Jadi pas gue kalau dari sekolah gue bener-bener yang kayak gue pernah waktu itu kalau gue masih ingetin gue. Dia bilang, lu inget gak waktu lu belum dapat kerja? Padahal gue graduate baru sebulan 2 bulan gitu. Lu inget gak? Dia bilang, lu nangis banget di corner. Lu tuh kayak, lu nangis banget karena lu lihat bank lu gitu. Nah di bank gue tuh sebenarnya masih ada duit gitu. Masih banyak tabung, ya gak banyak juga lah. Masih ada tabungan gue yang bisa last ya for few months gitu. Tapi karena gue gak melihat ada yang ditambahkan dan gue gak mau minta duit sama papa mama gue karena gue udah graduate, ya gue nangis gitu. Tapi gue inget banget pada saat itu gue di rebuke dan bener-bener diingetin gitu loh. Kamu tuh bukan nangisin kamu gak ada kerjaan, kamu tuh nangisin itu pride aku. Tapi juga at that moment I think I have made money as the idol in my heart gitu. Bukan kayak gue bukan tipe yang gue harus kaya atau apa gitu, tapi gue yang kayak tipe memput my security in money gitu loh. Jadi menarik. Maksudnya ada tabungan, ada toh gitu. Gue nggak perlu duit banyak, cuma yang gue pengen ya at least secure gitu. Ngerti. Jadi menarik, itu iya makanya terus akhirnya gue kayak wah gila, gue di review banget. Akhirnya gue dapat kerja di cafe high tea gitu. Di situ gue itu udah TR. Itu udah TR. Yang lu temenan sama Ivy ya? Ya Ivy. Iya bener. Jadi tidak langsung Ivy datang kantor. loh kemarin, nggak langsung kantor. Gue kerja setahun dulu di ini si cafe itu, ketemu Ivy, dia assistant manager waktu itu. Gue diajarin banget di situ. Gue juga diproses. Gue ketemu dengan manajer yang ya memproses gue banget lah, let's say that gitu. Memproses gue banget. Gue pernah waktu itu kerja rame banget kan kalau Sabtu orang IT gitu-gitu. Ya gue jadi pelayan gitu, gue jadi waitress. Terus akhirnya gue padahal jalan gue udah cepet banget kan. Terus manajer gue itu tuh
Iya kayak selalu ya nyolotin gue gitu lah, kayak yang selalu kayak ayo Sevi jalan cepet, terus gue juga yang kayak ya maksudnya kita bisa ngobrol lah, terus gue bilang gini I am walking fast, terus dia bilang fly then, terus gue kayak oh ya gitu, yang kayak gitu hal seperti itu. Yang memproses karakter, yang memproses juga kesabaran gue. Ya kalau bilang pahit enggak juga sih ya gitu, tapi ya berkesan lah itu yang membuat gue lebih hardworking lagi, lebih work with different people gitu. Gue mau nanya, talking about pride, waktu itu lu malu nggak jadi waiters? Enggak sih. Tapi itu bukan pekerjaan pertama lu ya? Bukan, karena waktu sekolah gue juga. Pas pertama lu malu nggak? Oh, yang awal-awal gitu ya, jadi waiters. Maksudnya ada nggak rasa kayak, well I assume you came from at least, ya lu bisa ke Melbourne ya, maksudnya at least tapi, lu inilah ya. Iya, gue bersyukur keluarga gue diberkatin. Cuma karena dari kecil tuh papa mama selalu ingetin, selalu ngajarin, bener-bener dari kecil selalu ngajarin seberapapun kamu bisa, cobalah untuk hidup bersederhana gitu. Jadi dan gue juga ngelihat papa mama seperti itu. Kerjanya hardworking, mereka juga nggak pernah membedakan diri mereka dengan orang-orang kelas apapun gitu. Jadi apa ya? Pas gue lagi sekolah di Monash, gue kan kerja di Chadston tuh, jadi kayak kayak padahal nggak even barista kok, kayak cuma bener-bener ngasih kue ke orang gitu-gitu, jualan kue gitulah di Michelle Patisserie. Akhirnya gue masih ingat papa gue nggak bolehin gue kerja karena dia bilang papa I send you there to study not to work gitu loh. Kata-kata siapa kemarin ya? Maria apa? Bukan ya? Aduh, siapa sih ngomong hal yang sama? Iya. Ada temen gue. Iya, ada. Pokoknya papa gue ngomong gitu, tapi gue bilang, tapi aku mau pengen ada pengalaman pak gitu loh. Nah menurut gue apa ya, pengalaman kerja seperti itu yang membuat gue lebih, bukan ini sih, bukan treasure money juga atau bukan treasure apa, tapi lebih menghargai, lebih ya, hidup gitu loh. Karena tapi memang dari kecil gue juga ini sih, karena kan gue keluarga gue punya toko gitu kan, jadi dari kecil gue tuh udah jaga toko, jadi gue tahu. At least you hospitalize, iya, lu tahu hospitality gimana gitu-gitu, jualan gimana susahnya tuh cari duit kayak gitu. Gue tahu gitu, gue dari kecil gue seneng juga bantu gitu kayak di toko. Jadi ya itu yang ngebuat gue sampai kenapa gue pengen kerja juga gitu. Padahal ya sebenarnya kalau dipikir-pikir waktu itu kerja 1 jam cuma $10 gitu kayak. Oh iya? Iya itu underpaid banget sih. Dan akhirnya ya gue kerja cuma 2 hari sehari gitu waktu itu. Jadi kayak it was a good experience gitu menurut gue. Iya. Karena gue juga bukan tipe yang pengen gak ada ayam di sini guys, ya lo latah dong. Terus sih ya udah sih kayak puji Tuhan nggak pernah merasa malu ya. Enggak sih kalau ditanya tentang kayak gitu, enggak sih. Menarik, seru. Iya, enggak sih, iya beneran. Jadi aku mau masuk ke tadi about calling and passion. So fix atau gue masih ingat loh, kita pernah ngobrol, lu juga mau jadi ibu gembala. Serius gue pernah ngomong gitu. Yang sama Ripka pak. Oh, lupa pak. Yang inget di DOC ya. DOC. Yo. Jadi apa? Ibu gembala yang sambil teaching. Kan gembala itu juga teaching. Iya bener sih. Ya gue nggak tahu lah, kalau memang Tuhan pakai gue di bagian itu, gue akan berdoa untuk bisa punya hati yang surrender dan taat. Menurut gue berserah tapi tanpa taat juga susah. Amin. Taat tanpa berserah juga ya bukan kehendak Tuhan gitu. Jadi ya gue kalau Tuhan panggil di bagian itu, gue akan berdoa untuk hati yang taat, hati yang mau berserah. Ya nggak menutup kemungkinan. Tapi kayaknya ya kalau gembala juga berat juga sih. Kayaknya enggak lah ya. Ya. Ini direkam loh. Oh iya juga. 5 tahun nanti 5 tahun lagi kamu ini. Iya. Ntar tak dengerin lagi. Menit ke 45 mungkin ini. Iya. Tapi maksudnya berarti you know that after this your journey ya, hidup lu ya bakal lo kasih buat orang lain. Can I say that? Iya, sort of. Gue kalau ingat-ingat lagi kehidupan gue di Melbourne, gila. Gue boleh nebak nggak? Oh enggak. Kayaknya salah sih tebakan. Kenapa? Lu mau ngomong gini nggak? Karena
ada orang lain juga yang ngasih their life for you? Enggak ya, gue sok tahu ya. Enggak sih, tapi itu juga it's a good reminder gitu loh. Gue bisa melihat kakak rohani, gue bisa melihat orang-orang yang mereka udah punya anak gitu, tapi mereka masih melayani Tuhan, mereka masih punya hati untuk jiwa-jiwa muda gitu. Mereka masih make sacrifice for pelayanan gitu loh. Mereka masih yang kayak ya ini loh kayak kehidupan seorang anak Tuhan yang memang seperti itu gitu. Jadi it was a good inspiration gitu yang kayak yang ingetin gue lagi, iya hidup gue bukan buat diri gue gitu. Steffi udah mau mulai nangis. Ya. Tapi kayak gue bisa punya hati seperti itu karena papa gue juga jiwa sosialnya tinggi. Jadi gue ngeliat dari kehidupan papa mama gue, mereka di bakti sosial yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi gue juga bisa Mereka salah satu role model. Ya. Walaupun mereka bukan Kristen, tapi gue bisa melihat kehidupan mereka. Kayak mama gue misalnya, dia sabarnya tuh kayak gue kayak orang Kristen tuh gak sesabar itu kayaknya. Yang menarik kayak gitu ya. Ya, kayak gitu Kayak- emang. Gue sering banget dengar cerita. Ya maksudnya gue sendiri sih. Kadang You know lah, Kitchen kan hampir gak ada yang orang Oh, Kristen enggak. juga. Iya, Terus kayak tapi malu juga gitu kadang ya. Maksudnya ketemu orang yang ya lebih dewasa dari kita gitu. Saya Iya. do you pray for them every day? My parents? maksudnya untuk Oh. in terms of maksudnya pasti lu pengen lah mereka juga nanti suatu saat Mengenal believe that Tuhan. Jesus is Lord and Savior. Yes. They're in my prayer every day. Amin. Ya. Seru. Apalagi ya, Steph? Yo. Itu sih. Gila itu hidup gue bener-bener udah. Orang kalau mau kenal gue denger podcast lu. Nanti tolong Iya, tolong nanti gue bilang di- gitu ya. aku pernah diwawancara. Kan kamu subscribe. Iya. Terus Biar kalau yang- misalnya gue biar yang ada yang gede. mau nulis biografi gue, udah nggak bisa. Langsung denger aja. Langsung denger aja. Jadi bukunya Kompensatnya siapa lu sama gue ya? bukunya cuma www. 104 gitu Terus ya. nanti langsung Di enter terus buka dari website. bukunya tinggal QR code aja. Oh gitu. Mantap. Omongan gua nggak jelas. Iya, iya wis. Steph, do you have favorite Bible verse? Susah ya. Favorite Bible verse. Pasti Mazmur. Enggak gue sok tahu enggak. Gue cinta Mazmur sih. Gak kepikiran sih Raf. Tapi- nggak ada sih. Adalah. Gue suka dari Lamentation yang bilang Your mercies are new every morning. How great is thy faithfulness. Karena itu ngomongin tentang kasih anugerah Tuhan yang gak cuma ketika gue diselamatkan, tapi itu juga yang datang setiap detik gue perlukan, yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap saat, even in the future gitu. Jadi itu yang anugerah yang nggak cuma anugerah di masa lalu dan hari ini, tapi juga anugerah yang akan Tuhan berikan di masa depan gitu. The future grace. Dan kesetiaan Tuhan sih. Itu sih yang gue. Ya, my favorite verse. Kalau favorite song nggak boleh extravagant ya. Enggak. Cek nyanyi dong. It's extravagant. Udah gitu dong. Kalau untuk sekarang gue suka lagu dari City Alight yang baru gue nyanyiin kemarin, Yang awal ya. yang Yet Not I But Through Christ in Me. Itu lagu baru sih, tapi itu lagu kayak himne gitulah, kayak lagu baru. Itu gue kan nggak tahu musik ya. Hmm, Tapi familiar ya. bukan, kok lu kemarin nyanyi kayak nggak ada chorusnya sih? Ya ada sih ya sebenarnya. Ya chorusnya itu doang. Karena dia Atau kayak, lu malah nyanyi chorus itu? Bukan kan? Itu ada verse kan lu nyanyiin. iya itu first, Terus chorus. chorus, Kan? terus verse lagi. Kayak jadi ada. Soalnya chorus kan biasanya kayak naik gitu nggak sih? Itu Terus lu nggak kayak- ada. Nunggu kayak ya, lu nunggu ya. Terus lu kayak balik lagi ke verse gitu. Tapi bagus lagunya bagus. Ada sih yang To This I, mulai deh To This I, itu tuh chorus gitu. Iya. Tapi Iya, iya itu iya. untuk sekarang ini itu lagu favorite gue karena Apa judulnya? Biar pendengar tahu. Yet Not I But Through Christ in Me dari City Light Sila tuh gereja di mana? di Sydney, Saint Paul kayaknya. Kok gue nggak tahu. City Light. City Light. Emang mereka nggak City ini. Light. City Alight. City Light. Bagus karena lagu itu tuh
dari first awal sampai akhir tuh isinya Bible verse semua. As in kayak it's really the truth. Dan itu yang reminds gue of God's grace gitu lah. Untuk saya itu lagu favorite gue. Banyak sih lagu-lagu himne, lagu-lagu Shane and Shane, yang Psalms, yang the whole album tuh tentang Mazmur. Gue cinta Mazmur. Ya. Seru. Thank you. Hey, if money isn't a problem, what would you be? Apa aja gitu maksudnya? Iya. Ini nggak usah Kristen nggak apa-apa maksudnya. Soalnya gue pengen bercocok tanam. Gue pengen tinggal di terserah lu. Atau lu misalnya gue pengen jadi astronot. Berat juga itu dede gue kayaknya ya nggak bisa pulang sama keluarga dong. Tapi kata lu bumi datar atau bulat? Bumi itu bulat. Udah. Skip. Nanti kalau dede gue denger ini ntar dia minta gue jelasin lagi, nggak bisa gue jelasin. Dede lu percaya di bumi datar? Oh enggak. Maksudnya dia lumayan filsafat gitu-gitu. Dia lumayan filsafat. Dia logical. Jadi dia setiap apa yang gue jawab dia perlu explanation gitu. Amin. Jadi apa ya? Apa kalau misalnya gue punya duit? Money is not a problem. Apa ya, Raf? Gue lagi mikir sih actually. It makes me ponder sih. Mungkin gue bakal penyanyi. Enggak sih. If money is not a problem, what would I do? Oke, dijawab besok ini. Gue bakal ngurus keluarga aja lah kayaknya. Tapi itu juga ya kayak... Jadi gini, lu bisa imagine ini berarti kayak mungkin lu tipe-tipe orang kayak berkeluarga kecil di rumah yang petit, terus mungkin anak lu 2 nganter anak ke sekolah, terus tinggal di Europe. Mungkin doa kedekitan kali ya. Gitu. Ya nggak perlu di Europe juga sih ya. Ya gue pernah sih waktu itu sama Jason kayak mikir enak juga ya kalau tinggal di farm gitu. Enak juga kalau tinggal di jauh farm, iya sama sapi gitu, beternak gitu, bercocok tanam, ya gitu. Hidup slow living kayak nggak fast pace, nggak fancy gitu nggak penting juga actually. Jadi kayak berarti lu sebenarnya nggak gitu suka banget sama kemetropolitanan Jakarta dong? Kemungkinan besar gue nggak bakal suka karena gue juga nggak pernah tinggal di Jakarta kan. Jadi tapi ya I'm not despising it. But, ya kalau suruh milih lah ya. Yeah, but I don't see myself worshiping it gitu. I don't see myself. Coba ke Semarang deh. Gitu ya. Sapi. Enak ya. Kuda. Mau wagyu tinggal. Enggak ada. Sombong lu. Enggak ada Pak Wagyu. Enggak ada ya. Wagyu tuh. Orang Semarang pelit-pelit nggak bisa. Yes. Yang bakal dikangenin di Melbourne. Orang-orangnya. BIC aja. Memang orang-orangnya. Oh iya. BIC, definitely sih BIC. Ya, gue sedih lagi nanti kan. Iya, orang-orangnya sih, teman-teman kalian semua. Amin. Lo ada pesan-pesan terakhir? Apa ya, Raf? Quote hidup lo mungkin atau apapun itu. Quote hidup gua. Atau ada yang ingin ditambahkan yang kayaknya lo belum sempat sharing? Enggak sih. Gua hiduplah sesederhana mungkin. Kan itu sih. Secukup mungkin, seperlunya lah gitu. Maksudnya gini, gue sih tidak pengen mencampuri urusan orang ya. Tapi waktu itu siapa ya yang cerita kayak gini, toh misal lu punya 10 Lamborghini, yang lu naikin kan cuma 1 gitu. Yes. Kan lu tidak membelah hidup lu jadi 10 dan lu naikin ibaratnya. Iya. Itu kan at the end of the day itu reminder buat gue juga ya. Apa sih yang benar-benar gue treasure gitu loh? Apa sih yang benar? Itu juga menarik sih. Ya, apa sih yang benar-benar gue kayak nilai kehidupan gue taruh di mana gitu loh. Kalau memang gue taruh di hal-hal seperti itu ya one day itu nggak permanen gitu loh. Hal seperti itu ya bisa aja ya nggak eternal gitu ya, ujung-ujungnya ke Kristen lagi gitu kan. Tapi memang itu nggak, kalau ngomong pun tentang
ketidakkristenan memang itu hal yang worthy to be reflected upon gitu loh. Apa sih yang selama ini kayak nilai kita di mana sih gitu? Kan bisa aja orang mungkin nggak di duit, mungkin nggak di tas, mungkin nggak di Lamborghini, tapi bisa aja orang tuh put their value tuh misalnya their worth tuh in their good doings gitu. Misalnya gue selama hidup gue udah kerja, gue udah baik gitu sama orang, gue udah kerja bakti sosial gitu-gitu, itu juga bahagia gitu. Karena hal itu bisa aja satu hari lu ngebuat salah, akhirnya orang-orang nggak inget kebaikan lu, akhirnya lu devastated gitu kehidupan lu jadi yang kayak marah gitu. Gue udah baik selama seumur hidup gue, dan gue buat satu salah aja orang bisa ingat. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, ya lu udah baik segimanapun, lu buat satu salah, lu tetap anak Dia gitu loh. Dulu gue nggak suka kecap. Dulu gue housemate gue dulu leader di Hillsong kan. Terus dia suka ngajakin kecap orang gitu. Terus gue kayak, anjir lu so asik banget gitu. Karena kayak so asik aja gitu ngobrol tentang hidup gitu menurut gue. Tapi ternyata saya kualat. Iya, kualat sekarang jadi yang minta-minta. Saya minta, aku haus konten. Haus iselah. Aku pansos. Iso. Ya wes, thank you Steffi. Terima kasih. Good luck for you ya by the way. Thank you. I'll see you masih menjadi hamba Tuhan. Thank you. Amin. Tetap minta Tuhan selidiki hati kamu. Amin, benar. Ujilah aku Tuhan, benar. Ya wes. Kalau yang lagi kerja, selamat bekerja. Kalau yang lagi belajar exam, enggak sih, kayak enggak mungkin ada. Kalau liburan? Jangan lupa ke gereja. Iya benar. Karena kita sering kali liburan terus lupa Tuhan. Terus ikut libur ternyata gerejanya. Iya benar, jangan do that. Yep. Yang lagi pacaran, semoga kalian cepat married. Amin. Gue ngode ya, enggak lah bercanda. Enggak kosan. Sentuh Hansen maksudnya. Aku Hansen cowok. Jason. Aduh. Siap. Thank you. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like. Najis gak sih kayak gitu? Enggak kok. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian gak like, comment, share, dan subscribe, kalian kena kutuk 7 tuh. Buset, itu salah. Itu salah. Cut. Cut. Ya wes. Terima kasih semuanya. Bye.